Hello everyone, welcome back to our class in IPA class today with me Miss Lasria Sihombing. Before I'm going to teach you about IPA today, I will explain first about our school, that is Alsare School. I want to tell you that Alsare School is located at Komplek Duta Mas, Batam Center. At our school, provide childcare, playgroup, kindergarten, elementary, junior high school, and then vocational high school. So if you need more information about our school, you can contact us by Facebook page Alsare School, or you can contact us by WhatsApp number. Oke. Hari ini Miss Lasria akan mengajarkan anak-anak semua mengenai pelajaran IPA dengan topik materi. Di sini ada materi. Materi yang dimaksud itu adalah zat atau komponen-komponen atau juga benda. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan Miss ajarkan, Miss mengajak adik-adik semua di rumah agar mempersiapkan alat dan bahan seperti sirup, tanah, gula, garam, minyak goreng, kemudian air, dan juga kita butuh cup seperti ini atau cangkir yang berwarna bening, dan butuh spatula atau sendok juga. Nah, hari ini Miss Lasria akan menjelaskan benda atau zat atau materi. Tapi sebelum Miss menjelaskan, Miss mau kasih tahu dulu apa tujuan dari materi kita hari ini. Tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah siswa-siswa Miss Lasria semua memahami apa perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Kemudian siswa-siswa juga dituntut untuk mengetahui perbedaan antara zat tunggal unsur dan zat tunggal senyawa. Siswa juga diharapkan memahami zat campuran jenis homogen dan zat campuran jenis heterogen. Nah, untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan materi, Miss Lasria? Kenapa dikatakan materi? Apakah itu materi yang dimaksud itu adalah subjek atau materi apa yang tertulis? Bukan. Materi yang dimaksud di sini adalah benda, komponen-komponen atau zat. Materi adalah benda-benda yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Contohnya seperti tanah. Ini juga dikatakan materi karena dia memiliki massa atau berat dan juga dia bisa menempati ruangan ini. Di cup ini bisa menempati cup. Itu juga dikatakan sebagai materi. Apakah udara juga bisa dikatakan materi? Ya, karena oksigen juga memiliki massa dan menempati seluruh ruang. Kemudian, adik-adik Miss Lasria di rumah, jika tidak bisa menyediakan alat dan bahannya, Miss Lasria tidak mengizinkan anak-anak Miss Lasria pergi keluar rumah untuk menyediakan alat dan bahannya. Pergunakan saja alat dan bahan yang ada di rumah seperti garam dapur, minyak goreng, air, cangkir, dan sendok. Dan jika tidak bisa menyediakan alat dan bahannya, cukup anak-anak Miss Lasria mengikuti tutorial hari ini atau mengikuti eksperimen yang akan Miss bawakan hari ini. Nah, materi itu ada dua jenisnya, ada materi atau ada zat tunggal dan
ada zat campuran. Yang pertama sekali kita bahas mengenai zat tunggal. Zat tunggal pengertiannya merupakan suatu benda yang belum memiliki campuran apa-apa, masih berdiri sendiri atau masih murni, belum dicampur. Itu artinya zat tunggal. Contohnya seperti sirup, kemudian tanah, dan bahan-bahan yang lain yang tersedia di meja mis seperti garam dan minyak goreng. Itu semua jenis zat tunggal karena belum dicampurkan. Zat tunggal ada dua juga jenisnya, yaitu zat tunggal jenis unsur dan zat tunggal jenis senyawa. Zat tunggal jenis unsur merupakan benda yang paling sederhana. Benda yang paling sederhana di antara benda. Sedangkan senyawa merupakan benda yang terdiri dari beberapa unsur. Dengan kata lain, bahwa senyawa itu lebih besar daripada unsur. Nah, biasanya saat Miss Lasria menerangkan pelajaran di dalam ruangan di kelas kita, Miss Lasria sering menyinggung ada kata oksigen, ada kata asam klorida, ada kata NO3, ada kata karbon dioksida juga. Nah, di sini Miss Lasria tuliskan ada HCl dan asam klorida ya. Ini biasanya dijumpai di asam lambung. Nah, HCl ini adalah rumus kimianya. Ini bahasa yang sering digunakan sehari-hari. Sebenarnya cara untuk membaca rumus kimia ini, H ini dibaca dengan hidrogen, sedangkan Cl itu singkatan dari klorin atau klorida. Miss Lasria tidak menganjurkan anak-anak Miss Lasria untuk memahami secara jelas atau menghafal semua rumus-rumus kimia dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Enggak, karena nanti ada saatnya adik-adik semua akan mempelajarinya ketika adik-adik semua sudah di jenjang pendidikan di SMA. Ini merupakan materi IPA bagian kimia. Kenapa Miss Lasria bawakan materi kimia? Kenapa kita harus mempelajari rumus kimia, Miss? Kenapa Miss Lasria menyinggung rumus kimia gitu? Supaya anak-anak Miss Lasria semua bisa membedakan antara unsur dan senyawa. Contohnya seperti HCl atau asam klorida yang tadi. HCl atau asam klorida itu merupakan senyawa yang terdiri dari dua unsur. Unsur yang dimaksud yang mana, Miss? Unsur yang pertama itu unsur H, unsur yang kedua Cl, unsur hidrogen, dan unsur klorin atau klorida. Berarti asam lambung atau asam klorida itu tidak bisa dikatakan jenis unsur. Yang dikatakan jenis unsur itu contohnya kalau dia berdiri sendiri seperti ini, misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, itu semua jenis unsur. Nah, di sini Miss Lasria ada buat contoh-contohnya. Kita sama-sama mempelajarinya. Seperti yang Miss sediakan alat dan bahannya di sini, ada gula, garam, air. Di sini Miss tuliskan rumus kimianya seperti air. Kita sama-sama identifikasi air itu jenis senyawa atau jenis unsur. Tadi Miss katakan kalau unsur itu berdiri sendiri, sementara senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Oke? Ini adalah rumus kimia dari air, yaitu H2O. Air ini tersusun dari unsur H dan juga tersusun dari unsur O. Atau air ini dibentuk oleh unsur hidrogen dan unsur oksigen. Berarti ini dikatakan jenis senyawa.
senyawa. Kemudian di sini juga ada contoh oksigen. Coba adik-adik semua yang ada di rumah, coba tebak. Ini termasuk oksigen ini termasuk jenis unsur atau senyawa. Ya, ini adalah jenis unsur karena dia berdiri sendiri, hanya terdiri dari O saja. Oksigen ini kita masukkan di contoh unsur. Kemudian ini ada karbon. Rumus kimia karbon itu adalah C. Berarti dengan kata lain, karbon ini adalah contoh dari zat tunggal jenis unsur. Ini ada garam. Rumus kimia dari garam itu adalah NaCl. Berarti dengan kata lain, garam terbentuk atau tersusun dari unsur Na atau yang disebut dengan natrium dan unsur Cl atau disebut dengan klorida. Berarti garam itu susunannya NaCl atau asam NaCl atau natrium klorida ya. Dia tersusun dari dua unsur, berarti dia dimasukkan ke dalam contoh senyawa. Nah, coba kamu tebak yang mana kira-kira yang termasuk zat tunggal jenis unsur dan zat tunggal jenis senyawa. Iya, yang termasuk jenis senyawa adalah gula karena terdiri dari 3 unsur. Ada unsur C, ada unsur H, dan juga ada unsur O. Sementara hidrogen hanya terdiri dari 1 unsur saja. Berarti gula itu termasuk jenis zat tunggal jenis senyawa. Kemudian ini ada contoh yang terakhir. Ini nitrogen. Nitrogen itu disingkat dengan Ni. Ini juga berdiri sendiri dan sudah jelas-jelas ini merupakan contoh dari unsur. Sebenarnya masih banyak contoh yang bisa kita gunakan untuk zat tunggal jenis unsur dan senyawa. Zat tunggal unsur itu bisa juga emas, besi, baja, kobalt, dan masih banyak lagi karena itu terdiri hanya dari 1 unsur saja. Sementara senyawa banyak juga seperti sirup, tanah, air, kayu, batu, pasir, gula, minyak itu juga semua jenis senyawa. Nah, Miss berharap anak-anak Miss Lasria semua yang ada di rumah yang saat ini juga sedang belajar memahami perbedaan zat tunggal jenis unsur dengan zat tunggal jenis senyawa. Nah, sekarang kita masuk ke materi zat campuran. Kalau tadi Miss Lasria menjelaskan mengenai zat tunggal masih murni, belum ada penambahan, ini kebalikannya. Zat campuran itu merupakan
penambahan atau pencampuran dua jenis bahan atau pencampuran dua senyawa, misalnya seperti senyawa air ditambah dengan senyawa garam, atau seperti senyawa unsur oksigen ditambah dengan garam, atau campuran itu juga bisa dikatakan unsur ditambah dengan unsur oksigen ditambah dengan unsur karbon. Nah, di sini Miss Lasria tadi menyediakan alat dan bahannya kan untuk eksperimen. Nah, sebelum Miss Lasria menjelaskan zat campuran jenis homogen dan zat campuran jenis heterogen, kita campurkan dulu airnya, karena tadi Miss Lasria jelaskan bahwa zat campuran itu merupakan pencampuran dua senyawa atau pencampuran dua unsur ataupun pencampuran senyawa dan unsur. Ini senyawa air dicampur dengan senyawa sirup. Ini senyawa air dicampur dengan senyawa tanah. Ini juga senyawa air dicampur dengan minyak. Senyawa air ini tadi gula, yang ini tadi senyawa gula ditambah dengan senyawa air, yang ini senyawa garam ditambah dengan senyawa air. Nah, semua bahan kita aduk, tujuannya supaya kedua senyawa tersebut larut atau mengalami pencampuran. Nah, setelah kita aduk, kita diamkan untuk beberapa waktu supaya kita bisa mengamati perubahan atau hasil dari eksperimen kita. Eksperimen kita hari ini bertujuan untuk membedakan zat campuran jenis homogen dan zat campuran jenis heterogen. Nah, zat campuran heterogen merupakan pencampuran dua senyawa atau dua unsur yang berbeda, di mana kedua unsur tersebut tidak bisa menyatu sama sekali atau tidak bisa menyatu dengan sempurna. Sehingga kita masih bisa membedakan, walaupun sudah disatukan, kita masih bisa membedakan yang mana minyak misalnya atau yang mana air. Kemudian pengertian dari zat campuran homogen, ketika dua benda atau dua zat atau dua senyawa dicampurkan akan mengalami pencampuran senyawa, sehingga kedua benda tersebut ketika sudah dicampurkan tidak bisa dibedakan lagi atau tidak bisa sama sekali dipisahkan lagi. Semoga kalian memahaminya supaya kita identifikasi hasil dari eksperimen kita hari ini. Nah, ini merupakan senyawa sirup yang sudah ditambahkan dengan senyawa air. Kira-kira bisa nggak ya kita membedakan yang mana air, yang mana sirupnya? Coba kita ambil. Ternyata tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa lagi dibedakan yang mana sirup dan yang mana airnya ya. Berarti ketika senyawa air dan senyawa sirup dicampurkan, maka dia dikatakan campuran homogen.
karena kedua senyawa tersebut bercampur dengan sempurna. Berarti ini kita buat contoh dari campuran homogen. Dan ini ada air dan tanah. Air dan tanah. Coba adik-adik semua yang ada di rumah, siapapun yang menonton, coba kita ambil. Ya, tanahnya masih bisa diambil dan masih bisa dipisahkan dari air tersebut. Berarti ini pencampuran senyawa air dan senyawa tanah dikategorikan sebagai campuran heterogen. Kenapa dikatakan heterogen? Karena tidak menyatu dengan sempurna dan masih bisa dibedakan mana tanah mana air. Jelas ya? Berarti pencampuran yang ini kita masukkan ke dalam contoh campuran yang jenis heterogen. Kemudian Miss Lasri ada tadi tambahkan senyawa air dan senyawa garam. Yang ini, apakah adik-adik di rumah bisa mengamati ada garam di dalam air ini? Ya, tidak bisa karena sudah larut dan tidak bisa lagi diamati mana air, mana garam. Ya, tidak bisa diamati mana air, mana garam. Berarti campuran air dan garam dikategorikan atau masuk dalam kategori zat campuran homogen. Kemudian ini ada tadi Miss tambahkan senyawa air ditambah dengan senyawa minyak yang ini. Coba kita amati, apakah adik-adik semua bisa mengamati perbedaannya? Iya, minyak berada paling atas dan air berada paling bawah. Berarti tidak bercampur dengan sempurna atau minyak tidak bisa larut di dalam air, dan massa beratnya minyak juga lebih ringan dibandingkan air, sehingga tidak bisa menyatu. Berarti ini dikategorikan dalam contoh zat campuran jenis heterogen. Kemudian contoh yang terakhir itu adalah senyawa air dan senyawa gula. Kita amati gula ini. Coba kita ambil sedikit gulanya kalau masih ada. Apakah adik-adik di rumah bisa mengamati ada gula di sini? Bisa rasa tidak bisa ya, karena gula sudah larut di dalam air dan sudah menyatu dengan sempurna, sehingga senyawa air dan senyawa gula itu dikatakan campuran homogen karena tidak bisa lagi dipisahkan. Baiklah adik-adik semua, demikianlah hasil dari presentasi Miss Lasria atau yang bisa Miss bagikan pada hari ini kepada adik-adik semua di rumah. Semoga kiranya bermanfaat. Tiba saatnya Miss Lasria akan menyimpulkan hasil pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai materi. Tadi materi itu merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita, atau bisa juga diartikan sebagai komponen dan juga sebagai zat. Materi atau zat
terdiri dari dua jenisnya, yaitu zat campuran dan zat tunggal. Dan zat tunggal ada dua juga jenisnya, yaitu zat tunggal jenis unsur dan zat tunggal jenis senyawa. Hanya saja perbedaannya, unsur itu hanya merupakan benda yang paling sederhana, dan senyawa itu merupakan benda yang terdiri dari beberapa unsur. Kemudian zat campuran homogen dan heterogen. Kalau dia dikatakan homogen berarti menyatu dengan sempurna, sementara yang heterogen tidak bisa bercampur dengan sempurna atau sama sekali tidak bisa bercampur. Kira-kira demikian yang bisa Miss Lasria sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya Miss Lasria mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Miss Lasria juga tetap menghimbau agar anak didik Miss Lasria tetap stay at home untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan jika terpaksa harus keluar rumah, kami menghimbau agar anak-anak kami sekalian tetap mengenakan masker dan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kemudian Miss Lasria juga tetap menghimbau anak-anak Miss Lasria tetap belajar di rumah ya. Dan kita saling mendoakan agar kita tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan sekolah kami atau dengan sekolah El Shaddai, kami juga menganjurkan agar Bapak Ibu mengunjungi sekolah El Shaddai yang beralamat di Komplek Duta Mas, Batam Center, atau juga bisa menghubungi kami lewat WA atau WhatsApp. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, Miss Lasria mengundang supaya semua murid-murid Miss Lasria juga ikut untuk berdoa bersama dengan Miss Lasria. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai belajar pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, saya juga pada hari ini berdoa untuk semua keluarga El Shaddai ya Tuhan Yesus, baik untuk siswa, baik untuk orang tua siswa, untuk para guru juga Tuhan Yesus, supaya kiranya Tuhan Yesus yang selalu bekerja atas kehidupan kami, yang menjaga kesehatan kami, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami, Tuhan Yesus juga yang mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan, karena acara kami pada hari ini sudah berjalan dengan baik, dengan bantuan tangan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bisa mengajari anak kami melalui live hari ini. Terpuji Engkau Yesus, hari ini kekal sampai selamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bye.